Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vian Rusli di channel Cerita misteri di sekitarmu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Tonton sampai akhir ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terus kemudian bagi yang suka videonya, di like dan di share ke teman-teman. Langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya memposisikan diri sebagai narasumber, berjudul Asrama Kampus. Cerita ini berawal ketika saya memasuki perguruan tinggi. Saat itu masa orientasi pun saya sudah mengalami beberapa gangguan hal-hal gaib. Flashback sebelumnya, dulu sewaktu masih SMA, saya bersekolah di salah satu sekolah negeri ternama di Kabupaten Kebumen. Ya bisa dibilang sih itu sekolah para atlet, dan saya sendiri adalah atlet silat. Waktu itu saya berlatih silat, baik itu teknik tarungnya maupun teknik seninya. Saya ikut silat sejak dari SMP. Saya mendalami ilmu pencak silat Jawa Murni, dan di mana saya diajari berbagai ilmu, yaitu termasuk ilmu kebatinan. Tapi di sini saya bukan membahas tentang ilmu pencak silatnya. Saya di sini akan membahas pengalaman saya pada masa masuk ke perguruan tinggi. Kejadian ini sebenarnya sudah lama sekali, kurang lebih 4 tahun ke belakang, di mana pada saat saya sedang galau-galaunya untuk memilih melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi yang mana. Saat itu saya lebih tertarik ke sekolah kedinasan di daerah Jawa Tengah. Pada awalnya bisa saja tidak ada hal yang aneh di kampusnya. Pada masa pertama masuk kuliah, yaitu masa orientasi siswa baru atau peloncoan, masa itu masih ada mungkin, dimana pada saat itu saya dididik mental, dididik fisik, dan sebagainya. Namun pada saat itu saya tertarik dan heran kenapa di kampus ini banyak bangkai gerbong kereta yang sudah tidak terpakai. Namun karena terfokus sama acara masa orientasi, saya tidak mengharukannya dan tidak berpikir macam-macam. Tetapi lama-kelamaan, seiringnya berjalan waktu, saya sering berdiam diri di sana. Ada hal sesuatu yang menarik diri saya untuk mengetahui atau mendekati gerbong itu. Oh ya, untuk informasi, kebetulan masa orientasi kita itu waktu itu sudah masuk ke asrama. Jadi sudah menginap di lingkungan kampus. Asrama dengan kampus itu menyatu. Setelah waktu menjelang sore, hampir mendekati malam, kisaran mau maghrib, kita dikumpulkan untuk melaksanakan apel sore dan kemudian dilanjut makan malam. Dan kebetulan bangkai-bangkai gerbong kereta itu sering kita lewati, lalu lalang kita jalan di sana. Saat waktu itu acara selanjutnya, acara makan malam. Di saat itu juga saya merasakan aura yang sangat kuat dari daerah penyimpanan gerbong tua itu. Serasa ada yang memanggil-manggil saya, namun pada saat itu saya masih cuek. Setelah apel sore, kemudian dilanjut dengan isoma. Nah, kemudian setelah selesai isoma, saya dan kawan-kawan semuanya dikumpulkan kembali di lapangan karena mendengar suara peluit dari pelatih. Sesampainya di lapangan, kita semua dicek satu persatu. Dari depan, sang pelatih berteriak, "Ayo berkumpul! Berhitung mulai dari kanan," kata sang pelatih dengan tegas. Maka kita pun berhitung dan dicek satu persatu oleh para pelatih. Sang pelatih pun sesampainya di salah satu barisan ada yang ganjil. Seharusnya setiap barisan itu ada 29 orang. Tetapi kenapa di barisan sebelah saya itu jumlahnya ada 30 orang. Jadi lebih satu. Namun kemudian salah satu teman saya merasa kebingungan. Padahal barisan itu rapat, namun barisan di depannya itu menjadi kosong. Dia bilang tadi ada orang di sebelahnya, tapi sekarang menjadi kosong. Kejadian itu tidak dihiraukan.
Setelah kegiatan selesai sampai malam, dilakukan lagi apel malam. Pertama, suasana terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba teman saya ada yang kesurupan dan menangis meminta dikeluarkan dari gerbong tua itu. Padahal posisi teman saya ada di lapangan akan melakukan apel malam. Kebetulan salah satu teman saya ada seorang yang indigo, sebut saja namanya Dias. Kemudian Dias berkata bahwa itu yang merasuki tubuh teman saya itu adalah korban dari kecelakaan gerbong tua itu. Ternyata gerbong tua yang menumpuk di belakang Gabus itu adalah gerbong tua bekas dari kecelakaan Bintaro. Mungkin dari kalian ada yang tahu kecelakaan kereta Bintaro. Saya pun terkejut mendengar hal itu, karena pada saat itu kecelakaan kereta Bintaro itu sangat viral karena memakan banyak korban. Kemudian saya sempat berpikir, pantas saja di sini auranya sangat luar biasa. Ternyata dari itu. Lalu dia meminta saya untuk berada di depannya. Entah kenapa saya pun tidak tahu. Nah, setelah kejadian itu, kita pun jadi sering diganggu oleh penunggu gerbong-gerbong tua itu. Terutama sebut saja si hijau dan si merah. Si merah adalah kuntilanak, korban dari kecelakaan kereta Bintaro itu, yang semua tubuhnya tertutupi oleh darah. Kemudian waktu berlalu, pada saat itu saya sedang menyapu beres-beres di lorong bersama teman saya. Tiba-tiba pintu salah satu kamar asrama itu tertutup dengan keras. Sontak saya dan teman saya kaget. Namun saya penasaran, mungkin itu karena angin. Kemudian saya mencoba untuk membukanya kembali. Tetapi saat saya mau membuka pintu itu, pintunya terkunci. Wah, ini kenapa pintunya jadi terkunci? Kemudian teman saya yang satu lagi mencoba untuk membukanya, dan anehnya dia bisa membuka pintu itu. Pas pintu itu terbuka, alangkah kagetnya, terkejutnya saya dan teman saya melihat sesosok wanita di atas lemari sedang mengayun-ngayun kakinya. Seperti ini mungkin. Dia duduk di atas lemari, kepalanya menunduk, dia gini kakinya. Dan itu sangat jelas saya melihatnya bersama teman saya. Warnanya merah, mukanya terlihat sedikit agak rata karena tertutup oleh rambut dan menunduk. Dia terdiam dan hilang begitu saja setelah kita lihat. Sontak saya dan teman saya pun lari terbirit-birit menuju lobi, mencari keramaian orang biar tidak merasa ketakutan. Namun di situ saya bersama teman saya tidak memberitahu yang lain biar tidak terjadinya keributan atau kepanikan. Saat itu hari sudah menjelang mau maghrib. Ada salah satu teman saya yang beragama non-muslim. Dia ditugaskan untuk mengecek berkeliling asrama. Sebut saja namanya Brian. Brian berkeliling asrama untuk mengecek keadaan asrama, mengecek lampu, serta mengecek tandon air yang ada di atas di lantai 2. Saat itu dia hendak mematikan tandon air itu yang kebetulan posisinya ada di atas dan memerlukan untuk menaiki tangga. Jadi Brian naik ke atas tandon itu melalui tangga untuk mematikan saklar yang berada di dekat tandon itu. Dia kaget waktu itu. Dia melihat ada kepala yang nongol, seolah-olah mengintip dia yang mau naik ke atas tandon. Dia mengira itu adalah teman-temannya atau mahasiswa yang lain. Kebetulan waktu itu mahasiswa yang beragama muslim untuk sholat maghrib berjamaah. Nah, Brian menganggap itu adalah teman-teman mahasiswa yang lain yang mangkir dari sholat maghrib berjamaah. Sontak dia berteriak, "Woi, kenapa kamu di sini? Sholat maghrib sana lu," kata Brian. Kemudian Brian melanjutkan menaiki tangga dan ternyata terlihat ada 3 kepala yang nongol. "Woi, kalian malah diam di sini, yang lain sedang sholat berjamaah.
"Gimana kalian ini?" teriak Brian menegur mereka. Namun tidak ada jawaban dari ketiga kepala itu, dan terlihat kepala itu seperti nongol sembunyi seperti itu. Kemudian Brian merasa ada yang aneh dengan tiga kepala itu. Ternyata benar. Setelah dia perhatikan lagi, dia dekati dan dia melihat seluruh tubuhnya. Namun tidak jelas karena waktu itu tidak ada lampu penerangan sehingga gelap. Namun jelas terlihat itu kakinya itu tidak menghadap ke depan. Jadi si jarinya itu ada di belakang katanya. Saat itu juga Brian baru menyadarinya bahwa mereka itu bukan manusia. Lalu Brian langsung turun dan lari terberit-berit ke aula lobi. Dan kejadian itu Brian ceritakan kepada saya dan Dias, teman saya yang ini itu. Dari situ kita mulai bertukar cerita, saya, Brian bersama Dias. Beberapa hari setelah kejadian itu, saatnya hari libur. Dan saya berkunjung ke kamarnya Dias. Kebetulan kita berbeda kamar. Saya makan di kamar Dias sambil ngobrol masalah-masalah tentang pelajaran, sedikit tentang keangkeran atau kehororan kampus tempat saya belajar. Sampai tidak terasa kita ketiduran. Nah, pada saat tertidur itu saya bermimpi ditindih oleh nenek-nenek yang matanya belotot, rambutnya acak-acakan, dan si wajahnya itu penuh bercak putih seperti nanah yang sangat menjijikan. Nenek itu seperti menggenggam menahan tangan saya terbuka lebar seperti ini dan memelototi saya. Sontak saya pun berusaha melawan, menggerakkan tangan saya dan kaki saya. Alhamdulillah pada saat itu saya berhasil bangun, tersadar dari mimpi saya. Setelah terbangun itu, lalu saya bercerita kepada Dias tentang apa yang dialami dalam mimpi saya. Dan langsung Dias menceritakan kepada saya, menurut penuturannya, bahwa di kampus itu ada kerajaan gaib yang sangat besar, di mana rajanya itu adalah sosok genderuwo yang sangat menyeramkan, dari tingkatan yang lebih tinggi dibanding tingkatan pocong, kuntilanak merah, dan jin yang lainnya. Bisa dikatakan makhluk itu genderuwo hijau yang tadi saya sebutkan di awal adalah makhluk hijau itu yang paling kuat, di mana wujudnya tinggi besar, berwarna hijau, kepalanya berbentuk burung, namun matanya besar sekali. Namun dari runtutan kejadian sebelumnya yang sering mengganggu hanyalah bawahannya si genderuwo ini. Pada suatu malam, suasana kampus saat itu sangat mencekam. Karena pada saat itu dia sedang berusaha untuk menetralisir area itu. Tetapi pada saat ritual berlangsung, ada teman saya yang mengalami kesurupan, sebut saja dia Igo. Tiba-tiba dia menjerit dan lari menuju gerbong tua itu. Sontak saya pun dan Dias berlari mengejarnya, namun tidak terkejar, dan saya dan Dias pun mencoba mencarinya di beberapa gerbong itu. Dan saya dan Dias masuk ke salah satu gerbong dan sungguh terkejutnya. Entahlah apa yang mungkin bisa dijelaskan. Saya pada saat itu bersama Dias ada rasa takut, kaget, serta jijik. Di dalam gerbong itu sudah tertutupi oleh darah semuanya. Tangan, jari berserakan di mana-mana. Dan saya pun merasa mual dan ingin muntah. Saya dan Dias pun menahan rasa itu. Saya tetap berlarian dari gerbong satu ke gerbong yang lain, keluar gerbong, masuk gerbong. Ternyata semua gerbong suasananya sama. Saya berusaha untuk tetap kuat, mencari teman saya Igo yang kesurupan tadi, masih belum ketemu. Di salah satu gerbong, akhirnya saya dan Dias berhasil menangkap Igo. Dan di situ Dias mencoba untuk menetralisir Igo, karena Dias bisa disebut memiliki hodam.
Di situ terjadilah pertarungan gaib antara Dias dengan Igo. Saya hanya melihat dan sedikit membantu dari belakang Dias. Dias berteriak kepada saya. Dias sangat kelelahan. Dias meminta bantuan saya untuk menenangkan Igo. "Tolong aku," kata Dias. "Hanya kamu yang tidak bisa kerasukan di sini," teriak Dias pada saya. Saya bingung, kenapa saya? Kemudian Dias menyuruh saya untuk berdiri di depannya, dan saya melakukannya. Namun setelah itu saya merasa mual dan pusing, serasa ingin muntah yang banyak. Tapi syukurlah setelah itu Igo sadar dan terjatuh pingsan. Saya dan Dias merasa kelelahan. Lalu dengan rasa penasaran saya bertanya kepada Dias, "Dias, kenapa aku harus berdiri di depan kamu tadi? Rasanya aku sangat mual dan pengen muntah." Kemudian Dias menjawab, "Ya, karena aku rasa kamu satu-satunya orang pilihan yang tidak bisa kesurupan. Khodamu kuat dari kerajaan besar, bentengmu juga kuat, jadi susah untuk tembus. Terus kamu merasa mual dan mau muntah itu karena ada energi gesekan antara khodamu dengan makhluk halus itu," kata Dias sambil kelelahan. Saya sedikit bingung, padahal saya tidak merasa memiliki khodam. Tapi kata Dias, semua ini belum berakhir. Dias pun meminta izin kepada si hijau untuk menetralisir tempat itu, supaya ada batasan dimensi antara dimensi gaib dengan dimensi manusia. Tapi di situ tiba-tiba Dias malah kerasukan si hijau. Di situ saya sangat kebingungan karena saya tidak paham dengan hal itu. Sontak saya pun merangkul Dias dari belakang, menahan tangan dan bahunya seperti ini. Kemudian saya berteriak bertanya, "Siapa kamu?" Dari mulut Dias keluar kata, "Saya penunggu raja di sini." Lalu aku jawab, "Kenapa kamu masuk ke tubuh temanku? Aku izinkan kamu untuk membersihkan tempat ini, asalkan jangan mengganggu atau merusak barang-barang yang ada di tempat ini," jawabnya dengan nada tinggi seperti raksasa. Saya pun mengangguk tanda menyetujuinya. Kemudian saya disuruh berdiri di depannya. Lalu saya berdiri di depannya, dan dia pun merangkul saya dari belakang. Entah apa yang dilakukan oleh si raja gaib itu. Lalu Dias pun tersadar kembali. Kemudian kita pun pulang ke kamar asrama karena merasa kelelahan. Kita tidur lelap pada malam itu. Setelah rentetan kejadian itu, saya dan teman-teman yang lainnya sudah terbiasa dengan kejadian hal-hal gaib di daerah kampus itu. Karena saya dan teman-teman sadar bahwa kita itu hidup berdampingan antara alam gaib dan alam manusia. Tapi di balik kejadian itu ada hal yang bisa dipetik hikmahnya. Kita harus sadar bahwa dimanapun kita berada, selalu ada dunia lain di sekitar kita. Namun di balik semua itu, kita hidup berdampingan. Mereka hidup di dunia mereka, kita hidup di dunia kita. Asalkan kita tidak saling mengganggu. Nah, itu sepenggal cerita kisah misteri, kisah nyata yang saya alami. Untuk nama kampus, nama asramanya saya hide atau saya tidak publikasi untuk nama. Nah, itu dia kisah misteri, kisah nyata yang dialami oleh seseorang tentang keadaan salah satu kampus di Jawa Tengah. Untuk nama kampus dan lebih tepat daerahnya disamarkan demi kebaikan bersama. Demikian cerita yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan menghibur dan ada manfaatnya. Bagi yang memiliki cerita kisah misteri, kisah nyata yang mau dibagikan ceritanya, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kita berlanjut. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Saya Fian, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.